Selamat datang di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah pengadilan tingkat pertama yang merupakan bagian dari Badan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, perdata, pidana khusus tindak pidana korupsi, dan perdata khusus hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Negeri Banjarmasin berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan akses keadilan bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, melalui optimalisasi sarana dan prasarana maupun layanan informasi yang mudah diakses serta ramah bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana diatur dalam SK Dirjen Badium nomor 1692 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memiliki beberapa sarana ramah disabilitas seperti parkir khusus disabilitas, guiding block, toilet ramah disabilitas, kursi roda dan tongkat, ruang sidang inklusi pada lantai 1, serta audiobook. Sebagai langkah optimalisasi, Pengadilan Negeri Banjarmasin juga memberikan video layanan informasi proses beracara yang ramah bagi penyandang disabilitas. Proses acara pidana. Proses acara pidana biasa. Proses acara pidana biasa dilakukan dengan sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan dan terdakwanya anak. Sidang pertama dimulai dengan pembacaan surat dakwaan, dilanjutkan dengan keberatan atau eksepsi yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Pemeriksaan keberatan diputus dalam suatu putusan sela. Apabila eksepsi diterima, maka pemeriksaan perkara dihentikan. Apabila eksepsi ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pada agenda pembuktian, dilakukan pemeriksaan dengan urutan yaitu pemeriksaan saksi korban, pemeriksaan saksi-saksi yang lain, pemeriksaan ahli, pemeriksaan saksi yang meringankan terdakwa atau ahli charge, dan pemeriksaan terdakwa. Setelah pembuktian, agenda sidang selanjutnya yaitu pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kemudian, dilanjutkan dengan agenda pembelaan, agenda replik, agenda duplik, dan agenda sidang yang terakhir yaitu putusan. Proses acara pidana anak. Proses acara pidana anak dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum. Sebelum proses pemeriksaan persidangan, dalam perkara anak wajib diupayakan diversi. Apabila proses diversi berhasil, proses peradilan anak tidak dilanjutkan, dan Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan diversi. Apabila proses diversi gagal, proses peradilan anak dilanjutkan, dan hakim membuat penetapan hari sidang. Pada proses pemeriksaan perkara anak, hakim, jaksa penuntut umum, maupun penasihat hukum tidak menggunakan toga, dan anak didampingi oleh petugas Bapas. Sidang pertama dimulai dengan pembacaan surat dakwaan, dilanjutkan dengan keberatan
atau eksepsi yang dapat diajukan oleh anak atau penasihat hukumnya. Pemeriksaan keberatan diputus dalam suatu putusan sela. Apabila eksepsi diterima, maka pemeriksaan perkara dihentikan. Apabila eksepsi ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Pada agenda pembuktian, dilakukan pemeriksaan dengan urutan yaitu pemeriksaan saksi korban, pemeriksaan saksi-saksi yang lain, pemeriksaan ahli, pemeriksaan saksi yang meringankan anak atau adult charge, dan pemeriksaan anak. Setelah pembuktian, agenda sidang selanjutnya yaitu pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kemudian, dilanjutkan dengan agenda pembelaan, agenda replik, agenda duplik, dan agenda sidang yang terakhir yaitu putusan. Proses acara pidana lalu lintas. Berdasarkan Perma nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, pelaksanaan sidang tilang tidak lagi dibuka untuk umum, dan perkara lalu lintas diperiksa serta diputus tanpa dihadiri oleh pelanggar. Putusan diumumkan pada laman resmi atau website dan papan pengumuman pengadilan. Sehingga, untuk proses acara pidana lalu lintas, masyarakat cukup melakukan 3 langkah mudah, yaitu 1. Melihat hasil sidang pada website atau datang langsung ke pengadilan. 2. Membayar denda secara tunai maupun secara elektronik ke rekening kejaksaan. 3. Mengambil barang bukti di kantor kejaksaan. Proses acara perdata. Proses pendaftaran e-court. Dengan diterbitkannya Perma nomor 3 tahun 2018 yang digantikan dengan Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, maka pendaftaran permohonan maupun gugatan dapat dilakukan oleh masyarakat dari rumah melalui e-court dengan mengakses website pengadilan negeri pada wilayah hukum masing-masing yang akan memberikan panduan penggunaan layanan dan mengarahkan kepada laman e-court yaitu e-court.mahkamah-agung.go.id. Apabila masyarakat mendapati kesulitan dalam memahami akses layanan e-court, maka masyarakat juga dapat mendatangi kantor pengadilan, khususnya bagian pojok e-court, di pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, untuk mendapatkan bantuan dari petugas dalam proses pendaftaran perkara dan pengoperasian layanan e-court. Proses acara perdata, gugatan. Pemanggilan hari sidang dilakukan melalui email yang terdaftar pada e-court. Pada sidang pertama, majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian atau mediasi. Apabila mediasi berhasil, hakim membuat putusan perdamaian dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Namun, apabila mediasi gagal, maka sidang dibuka kembali dengan membacakan surat gugatan. Agenda sidang dilanjutkan dengan proses jawab-menjawab, yaitu jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, dan duplik dari tergugat yang dilakukan secara e-litigasi, yaitu dengan mengupload dokumen pada layanan e-court sehingga para pihak tidak perlu datang ke pengadilan. Agenda sidang berikutnya yaitu pembuktian. Para pihak datang langsung ke persidangan dengan membawa bukti surat asli untuk disesuaikan dengan dokumen yang diupload pada e-court. Pembuktian diawali dengan pemeriksaan bukti tertulis, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Khusus sengketa tanah, dilakukan pemeriksaan setempat.
Agenda berikutnya yaitu kesimpulan para pihak yang dibuat secara tertulis dan diupload melalui e-court. Agenda sidang yang terakhir yaitu putusan. Proses acara perdata, permohonan. Pemanggilan hari sidang dilakukan melalui email yang terdaftar pada e-court. Proses beracara permohonan dilakukan dengan hadirnya pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan. Dilanjutkan dengan agenda pembuktian, kemudian pembacaan penetapan. Pengadilan Negeri Banjarmasin berkomitmen untuk melaksanakan one day minute, yaitu permohonan diputus, diselesaikan, dan dikeluarkan penetapan pada hari yang sama. Panitra memberikan tanda tangan elektronik pada penetapan. Pemohon dapat mengambil penetapan asli yang telah ditandatangani di bagian pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Proses acara tindak pidana korupsi. Proses acara tindak pidana korupsi dilakukan dengan sidang terbuka untuk umum. Sidang pertama dimulai dengan pembacaan surat dakwaan, dilanjutkan dengan keberatan atau eksepsi yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Pemeriksaan keberatan diputus dalam suatu putusan sela. Apabila eksepsi diterima, maka pemeriksaan perkara dihentikan. Apabila eksepsi ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setelah pembuktian, agenda sidang selanjutnya yaitu pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kemudian dilanjutkan dengan agenda pembelaan, agenda replik, agenda duplik, dan agenda sidang yang terakhir yaitu putusan. Proses acara pengadilan hubungan industrial. Dalam perkara hubungan industrial, penggugat atau kuasa hukum mendaftarkan gugatan pada bagian pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Pemanggilan hari sidang akan diberitahukan oleh jurusita atau jurusita pengganti kepada para pihak atau kuasa hukumnya. Sidang pertama dimulai dengan pembacaan surat gugatan. Kemudian dilanjutkan dengan agenda jawaban dari tergugat. Selanjutnya, yaitu pembuktian. Kemudian, kesimpulan para pihak. Dan agenda terakhir yaitu putusan. Demikian informasi proses beracara pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Salam inklusi.